Assalamualaikum, halo. Hari ini mau buat tutorial mengenai PG Audit di PostgreSQL. Jadi di sini uh, PG Audit itu bakal nyatet query yang masuk ke database. Jadi di sini ada read untuk nyatet select, copy, terus ada write yang untuk nyatet query insert, update, delete juga ada function untuk SP, prosedur maksudnya. Terus roll. Jadi ini bakal nyatet semua yang masuk ke database. Jadi kita bisa tinggal pilih aja mana yang perlu kita catat di log. Terus langsung aja. Uh, nah ini sebelumnya gue udah install PostgreSQL auditnya yang versi 10. Jadi selain PostgreSQL sendiri yang kita install, kita mesti install yang namanya PostgreSQL. Oh no, kebanyakan. PostgreSQL 10 PG Audit. Nah ini tadi udah gue install sebelumnya. Terus kita juga perlu masukin share library. PG Auditnya di share library maksudnya. Jadi di sini kita perlu edit yang namanya PostgreSQL conf-nya. Nah ini kita masukin PG Audit di sini. Aduh. Sorry. Ngapain tadi? Nah ini PG Audit. Oke, udah. Nah sebelumnya settingan sebelumnya itu PG Audit kan belum ada ya. Jadi kalau kalian lihat di sini sistemnya, ini untuk bagian share library nggak ada. Share library itu kosong. Masih kosong ya. Oke, kosong. Kemudian untuk PG sendiri tuh belum ada di sini juga, masih kosong. Yang PG Audit tuh nggak ada. Audit nggak ada. Nah kalau tadi kita udah masukin, coba kita restart servernya. Coba restart. Harusnya di situ sudah ada PG Auditnya. Belum nih. Nah ini kalau kita lihat di share-nya, ini ada ya PG Audit sendiri tuh. Kemudian untuk PG Auditnya juga sudah ada. Mana ya? PG Audit. Oke. Ini belum nongol ya. Ini dia. Nah, ini settingan default sih sebenarnya. Default yang kalau kita masukin sih. Nah ini kita bisa tentuin nih kita mau pakai read, write atau function atau mungkin semuanya. Ini ada sampel-sampelnya. Jadi kita bisa tes lah. Nah, nanti modelnya seperti ini ntar nih di log PostgreSQL conf-nya. Kalau misalnya kita write, nanti ada tulisan insert table apa, value-nya apa gitu. Update juga sama, dia juga sama. Ataupun kalau yang read juga ada contohnya tuh kayak gini, seperti ini. Jadi setiap query yang masuk itu pasti kecatat di lognya. Karena kan biasanya kalau defaultnya itu nggak kecatat ya. Atau kalaupun mau kecatat, paling kita bikin SP gitu, terus bikin kayak semacam log kayak res notice kalau nggak salah, res notice atau res error gitu. Kalau nggak salah itu bisa sih. Sebelumnya gue pakai itu. Dan kalau ini memang kalau setiap query bakal kecatat dan ini bakal bikin log lo itu bakal penuh sih. Jadi banyak lah lognya lah. Tapi memang ini kepake kalau misalnya ada data yang di delete kah atau di update kapan gitu kan. Secara nggak sadar kita mesti tahu siapa nih yang delete, siapa yang update gitu. Karena di sini ketulis semua sih, dari tanggal, usernya, sama query-nya apa nih. Nah sekarang gue pengen coba dulu yang read kali ya. Oke lanjut,
kita coba yang read dulu. Retreat apa read ya? Langsung aja retreat kali ya. Cobalah retreat. Oke. Nah ini kita reload sistemnya. Nah ini oke ya, ceng retreat. Dah sekarang gimana cara ngetesnya? Udah tinggal tes aja. Gue pakai DB test, tadi udah coba. Nah, di sini gue ada namanya tabel PG. Nah ini kita lihat kan, pas gue show gitu langsung muncul tuh read. Nah untuk skema ini jadi bakal nongol lah istilahnya. Biarpun cuman ngelis database ya, kita bakal kasih lihat nih auditnya seperti ini nih gitu. Ini from PG katalog. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau baca tabelnya, misalnya kita mau baca tabelnya PG XML yang terbuat tadi, misal select bintang from. Nah ini juga bakal catat semua. Select langsung ya tuh. Ini juga bakal nongol. Gimana kalau misalnya kita delete atau update set name RD where ID sama dengan 3. Nah ini juga kecatat ya. Nih ini bakal ketulis ya tuh Postgre, user Postgre, database test, terus query-nya apa gitu. Kalau misalnya gue lebih suka yang ditulis itu yang red aja sih. Misalnya kalian mau seperti itu ya tinggal dihapus sih. Bisa nggak ya? Bentar kita coba dulu ya. Kalau misalnya gue pengen bikin red doang, lihat di sini red aja. Oke, terus kita reload. Red aja kan. Nah kalau mau ngepastinya, coba kita di sistemnya ini, parameternya, configuration parameternya. Ini yang PG audit lognya itu, nah red doang kan. Oke. Dan kalaupun misalnya kita select atau nggak usah select deh, slash d aja, slash d itu nggak bakal nongol karena kita tadi setting PG audit lognya itu cuman yang red aja. Jadi kalau misalnya kita buat insert PG, salah di sini ya, insert PG audit example publish 4 RD cakep. PG insert, nah kurang kan, PG audit example into, nah insert into nah nongol lah dia ya kan. Nah misalnya kalau ada user lain ya, gue di sini sebelumnya udah ada user yang namanya nama gue RD Minde DB test. Sebentar, kok ini ya, salah karena gue harusnya pakai localhost. Nah ini kita bisa masuk. Ini juga kalau misalnya kalian sebentar ya, maaf. Nah, misalnya kalian mau ngetes yang tadi udah cakep banget. Nah, 5. Nah di sini bakal kelihatan juga ya, usernya RD, database test, terus kemudian ini query-nya. Jadi bakal kecatat siapa yang nulis, kapan nulisnya, terus apa yang ditulis, value-nya, terus nih tabelnya apa. Jadi fungsi audit PG audit seperti itu sih, kurang lebih seperti itu ya yang gue tahu. Untuk yang lain sama aja sih buat gue.
Emang gue belum bikin aja sih, ini pakai SP sih, gue rada malas. Kurang lebih sama aja. Ya paling sekian dari gue, segitu dulu. Kalau misalnya ada yang kurang, salah, atau tidak suka ya, komen aja. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.